Jumpa lagi dengan saya Dio, Mitra Ciara dari Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini adalah hari yang tetap menyenangkan kita dan kerinduan untuk tetap memuliakan Allah. Saudara-saudara, kita sudah sampai Amsal 21 dan seperti biasa pasal 21 ini akan kita renungkan beberapa ayat pilihan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Bapa yang Maha Kudus, kerap kali kami keliru memahami Tuhan. Karena kurang dekatnya kami dengan Engkau dan kurang siap sedianya hati dan telinga kami untuk mendengar firman-Mu, serta kemauan kami untuk membuka diri bagi kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, celikkanlah mata hati kami, agar kami melihat kebenaran firman-Mu dan menerjemahkan firman-Mu serta membumikan firman-Mu, agar bukan hanya menjadi sebuah gagasan megah dan indah, tetapi jadi pengalaman yang membumi dan menyapa orang. Terima kasih, berbicaralah supaya hidup kami dimanapun kami berada, ada dalam firman-Mu kehidupan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amsal 21 ayat 3 berbunyi, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Saudara-saudara yang berkehendak baik, ada orang yang memberikan persembahan ke gereja di dalam jumlah yang besar. Kemudian ada yang bertanya, apa yang mendorong Bapak memberikan persembahan dalam jumlah yang besar? Orang ini mengatakan, ya, saya ini penjudi. Saya merasa berdosa dengan kebiasaan judi saya. Jadi saya mempersembahkan ini untuk membersihkan dari dosa judi saya. Saudara, mungkin kita tersenyum. Bahkan mungkin ada yang kaget. Tetapi saudara-saudara, inilah kenyataan yang ada dalam hidup kita. Tidak sedikit orang yang begitu dermawan kepada gereja untuk menutupi dosa-dosanya. Dan bagi mereka itu melegakan hatinya. Dan ia merasa Tuhan berkenan kepadanya untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan buruknya itu. Jadi orang ini berpikir membereskan hubungan dengan Tuhan melalui persembahan. Bahkan tidak sedikit orang beranggapan bahwa kualitas relasi dengan Tuhan itu ditentukan oleh seberapa banyak dan seberapa berharga korban-korban yang dipersembahkannya. Berpikir bahwa dirinya makin diperkenan Tuhan kalau korban-korbannya makin berharga. Dan oleh karena itu mereka berlomba-lomba untuk mempersembahkan korban supaya makin berkenan, makin diberkati. Dan ukurannya semakin banyak, semakin diberkati. Nah, kekeliruan makin menjadi manakala orang menganggap asal sudah mempersembahkan korban, lalu merasa bereslah hubungan dengan Tuhan, tuntaslah
tanggung jawabnya. Maka terjadilah ada orang yang kelihatan saleh, rajin ke gereja, diukur dari besaran persembahan korbannya. Tetapi orang yang sama di dalam kesehariannya tidak melakukan apa yang benar dan apa yang adil. Karyawannya sering diperlakukan tidak cukup manusiawi. Kadang-kadang gajinya ditunda sekian hari tanpa rasa bersalah, tanpa dikomunikasikan kenapa ini dan kenapa itu. Nah, pengamsal saudara-saudara mengingatkan kita bahwa yang dikenan Tuhan justru adalah melakukan keadilan dan kebenaran, bukan korban persembahan. Kita ingat ketika Amos menegur kepada umat Allah. Teguran yang sangat-sangat keras ketika praktek ritus dan kultus, upacara dan persembahan korban yang megah sekalipun. Dikatakan oleh Tuhan, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak suka dengan suara-suara seperti itu. Aku menghinakan korban-korbanmu. Yang aku kehendaki adalah keadilan dan kebenaran. Seperti sungai, air yang bergulung-gulung. Jadi saudara-saudara, umat Allah pada waktu itu lebih mengutamakan korban-korban binatang. Apalagi megah dan mewah. Banyak dan besar yang dikorbankan. Umat datang kepada Allah dan salah satu bentuk pengakuan dosa mereka diwujudkan melalui persembahan korban. Binatang korban disembelih dan mempersembahkan korban binatang untuk menghapus segala dosa dan kesalahan umat. Binatang-binatang korban itu menjadi simbol kematian atas berbagai dosa-dosa mereka. Melalui korban itu maka relasi manusia dengan Allah itu dipulihkan kembali. Segala dosa manusia telah dihapuskan melalui korban di hadapan Allah. Umatnya tidak lagi menjadi orang berdosa. Karena telah dipulihkan, dikuduskan kembali, disucikan kembali. Relasinya disambung kembali. Jadi makna sebenarnya di dalam korban itu, dalam persekutuan dengan Allah itu adalah amat mendalam sebenarnya. Tetapi saudara-saudara, sayangnya korban-korban kemudian dijadikan alat untuk menggeser tanggung jawab. Asal sudah berkorban, ya sudah selesai dosa-dosa saya. Sudah beres hubungan saya dengan Tuhan. Apalagi kalau korbannya besar-besar, selesainya makin besar. Tetapi apa yang dikatakan oleh pengamsal? Bukan kemegahan duniawi, bukan kebanggaan manusiawi, tetapi keadilan dan kebenaran. Ini yang dituntut oleh Allah. Kalau keseharian tidak bertanggung jawab di dalam karya dan pelayanan, sukanya membuli kelompok kecil, orang-orang kecil, tidak bisa toleran, tidak terima saudaranya sendiri mendirikan tempat ibadah mereka, maka bagi Allah korban-korban itu tidak mau Allah pandang. Puji-pujian itu tidak mau Allah dengar. Keramaian-keramaian itu memuakkan Tuhan, katanya. Bukan berarti saudara-saudara bahwa ritual dan korban itu bisa diabaikan. Bukan berarti boleh dibuang. Tetapi ritual dan korban itu
tidak boleh menggeser tanggung jawab di dalam mempraktekkan keadilan dan kebenaran dalam keseharian, dalam relasi dengan sesama. Justru berkorban harus mewujud di dalam tindakan keadilan dan kebenaran. Khususnya bagaimana kita memperlakukan mereka yang lemah, yang tersingkir. Itulah ibadah yang seutuhnya. Itulah ibadah yang hakiki. Yakobus 1 ayat 27 mengatakan begini. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Itulah saudara-saudara yang disebut ibadah yang murni, ibadah yang sejati, hakikat ibadah yang diperkenan oleh Allah. Jadi tidak cukup membangun kesalehan pribadi, membangun relasi dengan Allah, tekun doanya, riuh dalam pujian, rajin akan firman. Kalau tidak disertai dengan kesalehan sosial, merawat dan mengembangkan kehidupan bersama dengan sang lian, dengan yang lain, semakin intim dengan Tuhan, mestinya membuat semakin inklusif terhadap sang lian. Apalagi kalau sang lian itu butuh keadilan dan kebenaran. Gereja kita semua harus siap untuk menyuarakan suara profetis, suara kenabian dari Tuhan. Di dalam contoh Yakobus mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Bukan di dalam kesenangan mereka, bukan di dalam kebahagiaan mereka. Kalau yang ini sih semua senang dan gampang. Tetapi di dalam kesusahan, di dalam pergumulan, di dalam kesulitan mereka. Dan tetap menjaga diri supaya semua yang dilakukan itu murni. Tidak ada motif-motif yang tersembunyi. Tidak ada kepentingan-kepentingan di balik semua itu. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai di sini perjumpaan kita dalam ziarah kali ini. Sampai jumpa dalam ziarah berikutnya. Amin.